bagian ini. Bagian yang lain akan saya sampaikan di bagian yang lain. Judul kita adalah apa namanya Dunkel derivatives and Wigner-Dunkel physics gitu. Jalan. Oh ya. Nah, ada permintaan diklik jadi harus. Sekarang tema pertama apa itu Dunkel derivatif dan kaitannya nanti dengan aljabar Wigner. Ya. Jadi tahun 1950 itu Eugene Wigner itu menyampaikan suatu pertanyaan. Jadi apakah apa namanya operator-operator mekanik kuantum yang memenuhi apa namanya persamaan klasik, ya, gerak klasik itu secara unik menentukan apa namanya komutator antara apa namanya operator-operator itu dengan operator Hamiltonian gitu. Ya. Nah, kan bahwa pertanyaan itu tergantung pada apa namanya bentuk Hamiltonan, ya, dan nanti akan apa yang sebagai aljabar Wigner. Nah, kira-kira begini. Jadi kalau lebih jelasnya, ini artikel Wigner ya di Skill Review tahun 1900. Jadi kuantum, ya, karena tadi operator-operator atau besar-besar fisika yang operatornya itu memenuhi persamaan gerak klasik dalam penggambaran Heisenberg, ya. Nah itu kalau kemudian diterapkan saya dapatkan semacam ini. Nah ungkapan-ungkapan ini, persamaan-persamaan ini diperoleh dari ungkapan awal bahwa komutator antara posisi dan momentum itu memenuhi persamaan 4 itu yang terkenal itu. Nah lalu dibalik pertanyaan dari sini. Ya, tapi apakah kemudian bisa dibalik dari sini, dari persamaan gerak itu, termasuk persamaan 2, apakah akan diperoleh persamaan 4 atau hanya persamaan 4 saja? Nah, jawabnya ternyata tidak, gitu. Tergantung pada bentuk Hamiltonan dan apa namanya yang lain tadi, ya. Good. Nah ini nunggu dulu. Ya, diam. Ya. Ya. Good. Nah, jadi akhirnya kemudian apa namanya pertanyaan tersebut berimplikasi pada apa yang Wigner gitu. Dan kemudian aljabar Wigner itu kalau aljabar Heisenberg itu dibangun sekali lagi saya balik ke presentasi tadi. Heisenberg hanya ungkapan maka nanti muncul yang itu kemudian itu ya bagi pengkuantuman dan hasilnya adalah mekanika kuantum Wigner. Ya. Good. Nah, kemudian setelah 1 tahun setelah apa namanya publikasi itu, yang itu menemukan koordinat. Jadi wakilan koordinat bagi operator momentum dalam aljabar Wigner tadi, ya. Sehingga kemudian hanya Wigner dalam hasil yang ditemukan itu adalah momentum linear yang biasa itu, operator biasa itu ditambah dengan paritas. Ini, jadi ini yang diperoleh yang atas pertanyaan apa namanya Eugene Wigner. Nah, yang berbeda dengan adanya tambahan suku itu dari operator linear, momentum linear yang biasa itu dipahami sebagai modifikasi
bukan pada momentum linearnya itu, tapi modifikasi atas apa namanya turunan derivatif gitu. Ya itu tentu implikasinya adalah apa namanya modifikasi bagi apa namanya ungkapan momentum linier. Jadi itu ya. Oke. Dan, jadi modifikasi dengan tambahan merupakan contoh dari operator dangkal gitu, turunan dangkal yang secara terpisah diperoleh oleh dangkal gitu. Ya, kemudian kita akan sebutnya sebagai namanya operator diferensial dangkal. Ya. Nah, turunan dangkal itu diperoleh dengan jalan mendeformasi ya dari turunan biasa dengan menambahkan suku yang apa namanya terkait dengan aksi grup refleksi ya jadi mendapatkan artikel turunan dangkal itu terlibat di dalam representatif algoritma maka kemudian menjadi penting ya di dalam apa namanya perumusan matematik terkait dengan sistem-sistem mekanika kuantum. Jadi karena aljabar Wigner tadi adalah modifikasi dari aljabar Heisenberg. Ya, sehingga kemudian kalau aljabar Heisenberg itu dikuantisasi, ya hasilnya adalah mekanika kuantum kita punya itu. Tapi kalau kemudian aljabar Wigner yang dikuantisasi, artinya kuantisasi itu maksudnya mencari representasi uniter. Ya, maka kemudian kita dapatkan apa namanya Wigner-Dunkel quantum mechanics, mekanika kuantum Wigner-Dunkel. Dan tentu itu menjadi penting kalau kita digunakan untuk meninjau sistem fisis yang bersifat kuantum gitu. Ya. Nah itu bisa dibaca di sini ya di berbagai artikel itu. Kemudian ya tambahan di dalam turunan kita sebut sebagai apa namanya suku dangkal gitu untuk mudahnya ya suku dangkal. Nah beberapa itu juga bisa telah dilibatkan di dalam apa namanya perumusan matematik ya baik di jadi akhirnya terapan dari turunan dangkal itu merambah ke berbagai wilayah di dalam fisika baik yang klasik maupun yang kuantum gitu. Itu yang kemudian saya sebut sebagai apa namanya Wigner-Dunkel physics gitu. Jadi karena semua persamaan yang muncul di sana persamaan diferensial ada operator diferensial kemudian diganti semuanya dengan operator Dunkel. Meskipun saya belum begitu setuju dengan apa namanya mekanisme semacam itu. Ya kita perlu mencari formulasi atau argumentasi yang mapan gitu yang kemudian dengan argumentasi itu menjadi logis kalau kemudian kita merumuskan apa namanya berbagai hal itu dengan diferensial dangkal. Ya, dengan apa namanya turunan operator turunan yang terdeformasi itu, maka kemudian banyak hal yang bisa dilakukan. Ya. Ya, sebagai tadi apa representasi dari apa aljabar Wigner itu ya dengan jalan apa tadi mengganti semua operator diferensial yang ada di situ dengan apa namanya operator dangkal. Ya, misalnya dalam persamaan Schrödinger, dalam persamaan Klein-Gordon, dalam persamaan apa namanya yang lain ya Dirac misalnya. Jadi nanti ada Dirac-Dunkel equation, ada Klein-Gordon Dunkel equation, lalu ada Schrödinger-Dunkel equation. Gitu. Nah ini bisa dibaca di beberapa artikel di sini. Ya. Good. Nah kemudian karena dalam mekanika kuantum non relativistik maupun relativistik itu kemudian ada perumusan sifatnya apa hidrodinamics gitu, di mana kemudian kita melihat mekanika kuantum itu persamaan geraknya sebagai persamaan gerak apa namanya fluida, ya kemudian muncul persamaan Madelung, ya, dua persamaan Madelung yang menggambarkan apa
persamaan kontinuitas dan persamaan Hamilton-Jacobi. Ya, maka kemudian merumuskannya dalam bentuk bersama sejauh ini yang persamaan Madelung yang baru saja ya. Ternyata saya katakan bahwa virus ini kemudian menyebar kemana-mana gitu ya, menyebar kemana-mana elektrodinamika. Jadi nanti ada dangkal Maxwell equation atau Maxwell dangkal equation. Jadi disebut Maxwell dulu baru dangkal, Maxwell dangkal equation. Lalu kemudian masuk juga ke SUSAI, quantum mechanics ya. Dan berbagai lain ya. Jadi itu. Nah, mekanik klasik maupun mekanika satu lagi ya. Jadi ada beberapa artikel yang kemudian bahas termasuk gitu ya. Jadi grafin itu dibahas dengan dangkal derivatif dan dangkal Wigner quantum mechanics itu. Jadi kalau bagi yang tertarik fisika material, saya rasa ini juga ditengok gitu ya. Jadi siapa tahu ada banyak hal yang bisa diungkap di sana. Good. Jadi dalam mekanik klasik contohnya yang lain ada artinya contoh ya awal gitu. Ketika orang mendapat mengkonstruksi apa yang disebut sebagai key derivatif dan juga fractional derivatif gitu ya. Maka kemudian serta merta orang mengganti turunan-turunan yang ada di dalam mekanika klasik itu misalnya dengan menggunakan turunan key itu ataupun dengan turunan fraksional. Sehingga kemudian muncul mekanika key deformed mechanics ya, beberapa kajian nanti bisa dilihat, saya cantumkan di sini ya. Kemudian yang lain adalah mekanika fraksional gitu. Jadi ketika turunan biasa diganti dengan turunan fraksional. Nah, terinspirasi oleh itu kemudian ya sama. Jadi ketika kita mempunyai ada modifikasi dari turunan biasa menjadi turunan dangkal, maka kemudian kita bisa mengkonstruksi hal yang sama gitu. Nah, ini misalnya ditulis di dalam artikel ini ya. Jadi oleh Chung, Hasan Abadi dan dua orang ini ya, the Wigner dangkal Newtonian mechanics. Nah, ini saya lihat ada beberapa kelemahan di situ yang bisa kita perbaiki, terus sedang saya kerjakan gitu ya. Nah, kemudian persamaan Maxwell juga tidak lepas dari sentuhan virus ini gitu ya. Jadi orang kemudian juga merumuskan persamaan Maxwell yang dimana semua operator turunan itu diganti dengan turunan dangkal itu. Nah, ternyata nanti kita lihat bahwa mengganti turunan yang ada, turunan biasa yang ada dalam berbagai macam persamaan fisika itu dengan turunan dangkal, implikasinya besar gitu. Nanti salah satunya adalah ketika kita bicara mekanika kuantum Wigner dangkal, di mana operator-operator diferensial itu diganti dengan operator Wigner dangkal, ya, maka kemudian munculnya adalah ruang Hilbertnya dirombak. Jadi ruang Hilbertnya dirombak. Jadi ruang Hilbert ya menjadi ruang keadaan bagi mekanik kuantum itu harus dirombak. Gitu. Itu salah satunya. Kemudian definisi dari operator Hermitian juga harus diubah. Gitu. Ya, itu implikasi dari penggantian operator diferensial biasa dengan operator Wigner dangkal itu. Ya. Nah, pengenalan apa itu operator dangkal atau turunan dangkal ya. Jadi bermula dari refleksi, pencerminan gitu. Jadi kalau kita meninjau suatu ruang vektor itu kita ambil sebuah vektor tidak nol ya. Kemudian itu adalah anggota suatu ruang vektor disertai dengan produk skalar. Maka kemudian kita mendefinisikan suatu pemetaan sigma alpha dari V menuju V. Jadi transformasi dari ruang vektor V menuju ke ruang vektor V itu sendiri. Yang dikonstruksi dengan jalan persamaan 4 itu. Ya, jadi ini adalah operator refleksi. Gitu. Gambarnya semacam ini ya. Jadi kalau saya punya vektor, anggota V itu, dalam ruang vektor V itu, ini vektor alfa yang tidak nol tadi. Ya. Kemudian V itu dicerminkan terhadap bidang yang tegak lurus pada alfa.
Nah, ini tentu bidang space ya. Jadi hiperspace artinya suatu subruang vektor yang dimensinya satu kurangnya dari dimensi ruang vektor total gitu. Jadi kalau kita pada ruang 3 dimensi berarti ruang dua dimensi gitu bidang gitu ya. Kalau kita ada 4 dimensi maka ini ruang 3 dimensi. Ya, ini. Jadi gambaran aja. Kenapa bidang ini untuk memudahkan saja. Karena kita cukup menangkap ya. Jadi ini ada vektor, ini cerminnya itu tegak lurus ada vektor alfa, kemudian tentu cerminnya di sana. Itu kalau V itu adalah vektor apa? Vektor kemarin baru saya sampaikan di S2. vektor sejati gitu. Ya, kalau vektor itu V itu pseudo vektor cerminnya ke bawah sana gitu. Nah, ini menarik bisa di bagi yang tertarik dengan perumusan Wigner-Dunkel derivatif ini bisa saja dicoba dengan konstruksinya berbeda. Jadi yang kita gunakan adalah vektor-vektor yang vektor yang tidak vektor semu gitu. Ya, jadi ini konsepnya. Jadi kemudian ternyata alfa ya, nanti kita pilih alfa tertentu ya, sekumpulan alfa tertentu dan itu kemudian menghasilkan grup atau grup refleksi gitu ya. Nah, sekarang memahami Dunkel derivatif kita perlu memahami apa yang disebut sebagai root system gitu. Jadi suatu root system adalah suatu himpunan yang finite beranggotakan vektor-vektor ya tidak nol yang memenuhi syarat ini. Jadi R itu himpunan vektor-vektor yang tidak nol ya finite gitu ya dan memenuhi persamaan ini. Jadi sebenarnya syarat pertama itu bisa diganti bahwa jika alfa R maka alfa jadi ya nggak apa-apa. Jadi ini mungkin suatu seni gitu ya. Kalau bisa rumit kenapa tidak dirumitkan gitu kan? Nah, sistem itu harus invarian terhadap aksi sigma alfa untuk step alfa. Ya, invarian itu bahasa bergeming betul. Jadi kita punya istilah yang cukup pas gitu, bergeming gitu ya. Itu invarian gitu ya. Jadi artinya bahwa R invarian terhadap refleksi untuk semua alfa anggota. Jadi setiap refleksi kan dikonstruksi dari vektor kan, vektor yang tidak nol. Nah, untuk setiap alfa anggota R itu refleksi yang dihasilkan itu membiarkan R itu bergeming, tidak bergeser, tidak berubah gitu, ya. Oke. Nah, kemudian himpunan semua alfa, sigma alfa untuk alfa anggota R itu disebut sebagai grup refleksi yang terkait dengan R itu sendiri. Jadi artinya tadi terkait root system terkait dengan suatu grup ya refleksi di dalam hal ini itu. Nah, suatu root system atau sistem akar ya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu dapat diuraikan atas ini jadi R plus dan R minus saling asing ya, di mana R dan R plus itu nanti dipisahkan oleh suatu hyperplane ya melalui titik nol gitu ya. Oke, nah subsystem. Jadi nanti kalau kita akan mengikuti gitu ya, akan mengikuti. Good. Nah, sekarang seperti apa Dunkel derivatif itu? Jadi kalau kita mempunyai suatu ruang vektor C, V, V dan ruang vektor satu lagi, ya, ada produk skalar di sana, ya, maka kemudian kita bisa mengkonstruksi berarah gitu, turunan berarah. Ya, bagaimana cara mengkonstruksinya? Tadi kalau bisa diperumit, kenapa tidak gitu ya? Ya, kita pilih yang tidak dirumit saja, jadi kita ambil turunan berarah saja begitu dalam hal ini ya. Kalau himpunan sudah pilih root system ya kan apa yang disebut sebagai multiplicity function. Di dalam fisika multiplicity function itu konstanta gitu. Namanya parameter Wigner gitu. Jadi ini diperumit dulu secara umum dulu kita bicarakan gitu ya. Jadi suatu pemetaan dari root system ke bilangan real ada fungsi ya, fungsi real yang bergantung pada
yang kemudian invarian terhadap apa namanya aksi dari ya. Nih, jadi maksudnya gini, jadi kalau alfa itu digeser oleh G anggota GR ya, direfleksikan ya, maka nilai K itu sama gitu dengan tanpa itu ya. Nah, kemudian semua itu ya, apa namanya ini himpunan yang berakutan semua multiplicity kita sebut sebagai Dangel structure di dalam V itu. Sehingga kemudian setiap V orang bisa Dangel structure di sana. Yang mungkin yang bagaimana karakterisasi dari Dangel structure untuk suatu ruang vektor berproduk skalar. Dan mungkin menarik untuk dibicarakan ya. Oke. Nah, berikutnya ya ini. Kalau saya punya suatu fungsi, fungsi itu di ruang vektor V ada di ruang vektor W. Jadi ini dalam dan ini saya ungkapkan sesuatu yang lebih umum daripada yang biasa dibicarakan orang. Kalau yang bicarakan orang V itu adalah R gitu. Jadi fungsi-fungsi real. Nah ini saya bicarakan fungsi yang nilainya vektor gitu ya. Fungsi yang nilainya vektor. Jadi ya yang akan kita turunkan adalah fungsi f itu, pemetaan f itu. Bagaimana pemetaan f itu menurut Dangel derivatif itu ditulis seperti ini. Jadi sebenarnya kecuali suku tambahan ini, suku Dangel ini, maka ini sebenarnya adalah turunan berarah sepanjang vektor C itu. Ini C atau zeta? Nah, ya, zeta. Jadi turunan berarah. Bagaimana perubahan pemetaan f itu kalau kita bergerak ke arah zeta itu, gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, tapi kemudian ditambah bagian ini, bagian ini. Jadi ini semacam apa jumlahan untuk semua ya. Ini kan F nilai itu untuk apa namanya kalau V itu direfleksikan gitu ya untuk mengurangi nilai F di titik V itu lalu dibagi dengan proyeksi ya proyeksi apa namanya V sepanjang alfa jadi bisa digambarkan semacam itu lalu jumlahkan untuk semua apa alfa yang ada yang positif ya jadi apa namanya sistem positif sistemnya ya oke nah kita memilih suatu basis di dalam ruang vektor V tadi basis ortonormal maka kemudian setiap titik V itu bisa dinyatakan dengan X1, X2, X3 sampai dengan X. Kemudian vektor ini tadi ya itu bisa dinyatakan dengan Z1, Z2, Z3, Z4 dan seterusnya. Sehingga kemudian turunan dangkelnya bisa ditulis seperti ini. Ya, lihat. Ini adalah kalau kita lupakan suku kedua, maka ini adalah apa namanya turunan berarah sepanjang vektor zeta ya dengan komponen Z1, Z2, Z3 dan seterusnya begitu. Nah, lalu ada tambahan ini. Nah, kemudian kalau kebetulan zeta itu adalah vektor ya, maka kemudian kita dapatkan turunan parsial dangkel. Ya, ini kan turunan parsial biasa ya. Kemudian ini apa namanya apa suku dangkelnya itu. Ya, oke, ya. Contoh kasus khusus ya, lupakan yang umum tadi. Tertarik untuk meneruskan ya silahkan. Nah, ada saya sudah sebutkan beberapa. Tapi yang saya sajikan ini apa namanya perumahan ya fungsi yang kita turunkan itu bukan fungsi real tapi fungsi yang nilainya vektor gitu. Nah itu nanti banyak hal yang bisa diungkap ya dikaji. Ya. Kemudian sebagai kasus khusus misalnya kita bicara di dalam ruang vektor yang dimensi finite ya real bukan 3 dimensi aja ya, ada subu x, subu y, subu z dibentang oleh artinya kalau kita sudah memilih subu x, subu y, subu z kita boleh basis gitu ya basisnya IJK begitu ya. Nah, kemudian basis ini IJK itu akan kita gunakan sebagai apa namanya positive part of the root system. Jadi kita root systemnya seperti apa? I minus I, J minus J, K minus K begitu. Mudah ya. Oke. Nah, kemudian multiplicity function-nya kita pilih apa namanya ini konstan gitu. Jadi mu1, mu2, mu3. Dan ini yang kemudian disebut sebagai apa namanya parameter. Dan ini yang digunakan oleh teman fisikawan tadi untuk merumuskan berbagai hal itu. Jadi root system-nya sederhana seperti itu dan apa namanya apa multiplicity sederhana itu juga. Nah, kemudian akhirnya kita dapatkan ini dangkel parsial
ya. Jadi ini bagian tadi ya, bagian apa namanya? Jadi RJ itu adalah apa? Refleksi sepanjang sumbu apa? J, XJ ada bidang ya, sumbu J ya, itu. Nah itu sifat-sifatnya ini. Jadi ini tadi sebetulnya beginner parameter. Kenapa min setengah? Ya, nanti silahkan untuk PR. Kenapa harus min setengah gitu? Nah kemudian ini sifatnya. Jadi kalau beraksi pada suatu fungsi, maka aksinya net XJ menjadi minus XJ. Itu ya. Kemudian ini sifat-sifat yang lain dipenuhi semacam ini bisa dibuktikan dengan mudah. Ya. Oke. Nah kemudian apa namanya? Jadi hati-hati di sini bahwa X topi seperti biasanya ya. Jadi kalau dikenakan pada fungsi adalah perkalian antara fungsi F itu dengan XJ. Jadi seperti operator apa namanya? Posisi ya biasa itu. Kemudian ini aturan Leibniz. Jadi aturan Leibniznya berbeda, hati-hati. Jadi ini harusnya, tapi ternyata masih ada tambahan. Ini ada tambahan suku itu. Oke. Nah kemudian ya ini yang disebut sebagai aljabar Wigner itu. Jadi apa namanya? Kalau aljabar Heisenberg, tentu kita hanya mendapatkan ini XI dj sama dengan minus delta I. Itu kalau aljabar Heisenberg yang kuantisasikan hanya mekanik kuantum biasa itu. Ini adalah aljabar Wigner, dan ini kalau dikuantumkan ya kita mendapatkan atau dicari representasinya kita mendapatkan apa namanya mekanik kuantum Wigner-Dunkel. Ya. Oke, nah ini operator apa namanya Laplacian, ini operator kuadrat dari operator Dunkel seperti ini, jadi tidak sederhana karena ada suku tambahan itu, sehingga kemudian Laplaciannya seperti ini. Ya, dan ini semangatnya mungkin kalau bisa diperumit kenapa tidak gitu. Ya. Nah, apa yang kami kerjakan dalam matematikanya, ya kebetulan ada teman-teman kolaborasi di sini, ada siapa namanya Aziz, ada Iksan ya, dan saya tanggal derivatif ini juga dari Iksan, dari Iksan menyodorkan apa namanya artikel gitu, Debi ya itu, dan saya kaji ini menarik ini, jadi ada modifikasi dari apa namanya turunan dangkal itu. Ya. Ini jadi ekstensi dari konsep dangkal derivatif itu dalam ruang Minkowski, karena ruang Minkowski apa namanya turunan apa produk skalarnya dilihat tidak positif definite gitu ya, apa namanya secara umum non degenerate, nah itu yang menarik sehingga kemudian apa namanya itu menimbulkan lalu struktur kausal di dalam space itu juga menarik untuk dikaitkan dengan dangkal derivatif. Kemudian ini juga yang saya kerjakan, jadi dari dangkal derivatif itu kemudian kita bisa mengkonstruksi dangkal diferensi, kemudian juga dangkal eksterior derivatif, dan tentu saja ujungnya adalah gitu. Jadi ini dalam bidang matematik gitu ya. Nah kemudian di fisika karena mengkonstruksi argumen yang kokoh ya bahwa penggantian biasa itu dengan turunan dangkal di setiap teori fisika itu dan natural gitu ya. Jadi selama ini yang kita lihat pokoknya diganti langsung blek gitu, gitu ya. Nah, memang untuk fraksional apa namanya mekanik dan Q deform mekanik juga semacam itu. Jadi semua turunan apa namanya biasa diganti dengan turunan Q deform dan juga fraksional derivatif itu. Lalu didapatkan apa namanya fisika baru gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengkonstruksi ini? Salah satunya saya usahakan misalnya dalam dangkal Hamiltonian, ya, dangkal symplectic formulation of classical or Newtonian mechanics ini, ya, dan geometrics and deformation quantization ini. Jadi saya rasa usaha yang di atas itu salah satunya saya wujudkan apa namanya di dalam untuk ini. Ya. Kemudian saya kerjakan, ya, dan saya rasa masih banyak yang bisa dikerjakan di sini. Jadi terutama ya ini yang saya kerjakan baru apa namanya non relativistic quantum mechanics. Jadi nanti kita bisa memformulasikan yang lain ya. Jadi apa namanya hydrodynamical relativistic hydrodynamical quantum mechanics ya. Saya rasa bisa ya jadi lanjutkan. Jadi masih banyak yang bisa dikerjakan di situ. Oke, nah sekarang kita membahas ini karena banyak sekali yang tidak semuanya harus saya bahas ya hari membahas
hydrodynamical formulation of Wigner-Dunkel quantum mechanics. Ya. Jadi ini artikel yang saya tulis, ya. Jadi awalnya main, kemudian submit, ternyata apa namanya reviewernya mengajak serius itu, serius itu, ya serius itu. Ini sering diguyoni, kenapa sendirian, apa nggak punya teman gitu ya. Teman-teman pada lari semua, jadi kan sendirian gitu. San itu ya. Saya tunggu-tunggu nggak muncul-muncul, akhirnya saya tulis dan saya sudah selesai, Iksan datang sudah selesai, ya saya submit gitu, ya belum rezekinya Iksan gitu ya. Ya. Oke, nah untuk Wigner-Dunkel quantum mechanics, jadi diperoleh dengan mudah ya, Anda mengganti apa namanya Laplacian, apa namanya Dunkel Laplace operator gitu ya, dapatkan semacam ini. Nah, apa namanya perumusan apa namanya penggantian ya turunan Dunkel dan turunan biasa dengan turunan Dunkel. Salah satunya adalah mengubah apa namanya ruang Hilbert itu ya, arsitektur dari ruang Hilbert. Di dalam ini kalau lambda itu adalah apa namanya jadi J lambda, jadi dot product hasil kali skalar di dalam apa itu harus dirumuskan dengan cara seperti ini. Jadi ada tambahan, mungkin orang menyebutnya sebagai Jacobi. Jadi itu Jacobiannya semacam ini. Jadi X1 dipangkatkan dengan 2 dikali. Nah ini akibatnya kemudian kalau akhirnya ini kan dimensinya tidak lagi dimensi panjang, sehingga kemudian nanti kuadrat dari fungsi bang itu tidak bisa diartikan sebagai apa rapat peluang gitu. Ya. Rapat peluang keseluruhan ini nantinya. Jadi keseluruhan ini jadi baru rapat peluang gitu. Itu menjadi gini gitu ya. Gitu. Nah, kemudian sekali lagi tentu saja nanti fungsi-fungsi dalam ruang Hilbert ini berbeda karena urusan square integrable itu juga berbeda. Jadi karena ada di lambda itu ya ada suku ini, ada faktor ini, maka kemudian square integrability dari suatu fungsi gelombang berbeda begitu. Ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat, mungkin belum pernah menyinggung apa Madelung equation bersama Madelung. Sebenarnya ini nama-nama sama Erwin Madelung, yang satu Erwin Schrödinger gitu. Nah, Erwin Madelung ini beberapa hari setelah sama Schrödinger itu dia kemudian mencoba memasukkan ansatz semacam ini. Jadi fungsi gelombang itu dinyatakan sebagai bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks itu kan bisa dinyatakan R dikalikan dengan E pangkat sesuatu, fase gitu ya, fase. Nah, itu fungsi gelombang, nilai fungsi gelombang kompleks. Sehingga kemudian merumuskan seperti ini. Ya, jadi ini modulus ya, akar dari modulus fungsi gelombang itu, lalu ini faktor fase gitu ya. Oke, jadi rho ini, jadi modulus dari fungsi gelombang itu. Nah, kemudian dari itu dimasukkan ke dalam persamaan, lalu dipisahkan bagian real dan bagian imajinernya, muncul dua persamaan ini. Lalu dengan apa namanya masukkan bahwa ini ada S itu ya. Jadi ini kalau delta S itu dipahami sebagai hubungannya dengan momentum. Delta S per M itu adalah, sehingga kemudian ini adalah persamaan kontinuitas. Ya. Kemudian apa namanya bagian yang lain ya. Jadi apa adalah persamaan Jacobi Hamilton Jacobi gitu. Ya. Jadi S itu adalah apa aksi gitu ya. Itu. Ya. Nah, ini bagian ini disebut sebagai tambahan kuantum potensial. U itu adalah potensial. Ini sebagai kuantum potensial. Nanti hubungannya dengan Bohmian mechanics ya. Ini sebagai pandu dari gerak itu, sehingga dalam Bohmian mechanics kita mengenal lintasan partikel karena pandu oleh apa namanya potensial kuantum ini. Nah, pembicaraan potensial kuantum ini ternyata dihubungkan dengan banyak hal, misalnya dengan dalam. Nah, kemudian apa namanya? Ini kenapa menarik karena jadi potensial yang ditentukan oleh eksistensi dari partikel itu gitu. Jadi rho ini kan menunjukkan eksistensi atau keberadaan partikel itu. Nah, keberadaan partikel itu menentukan
gerak dirinya gitu. Jadi menariknya di situ ya, menariknya di situ ya. Jadi nah, banyak hal yang bisa dikaji sebenarnya di sini ya. Oke. Nah kemudian Madelung kemudian memandang ya persamaannya itu sebagai persamaan hydrodynamics ya, persamaan apa hidrodinamika ya. Ketika orang memandang rho itu sebagai apa namanya densitas. Dan fungsi ini minus S RT per M itu sebagai kecepatan, potensial kecepatan. Ya, jadi kalau semacam itu berarti apa namanya karena kecepatannya itu dari potensial, maka geraknya ini gerak yang sifatnya itu potensial ya, gerak fluida yang sifatnya potensial. Oke. Nah kemudian ya tambahan ya. Oke, nah sekarang bagaimana kita mendapatkan Wigner-Dunkel Madelung-Wigner-Dunkel equation ya. Itu begini, jadi seperti tadi kita masukkan ansat ini hanya perlu ditekankan di sini bahwa rho itu sekarang bukan lagi peluang gitu. Menjadi rapat peluang kalau dikalikan dengan Nikodem radon Nikodem derivatif itu tadi. X pangkat mu 1 dikalikan Y pangkat mu 2 dikalikan Z pangkat mu 3 itu apa namanya terhadap turunan apa itu sebagai turunan radon Nikodem dalam teori ukuran ini ya. Nah ini dimasukkan dalam persamaan dan ke sana. Nah, kemudian didapatkan apa namanya dua persamaan ini ya, jadi persamaan Hamilton-Jacobi dan persamaan kontinuitas. Nah sayangnya persamaan kontinuitas itu terlihat tidak homogen gitu ya, terlihat tidak homogen. Bagian ini bukan rapat apa namanya laju massa gitu ya, apa namanya rho itu ya tadi bukan ya, jadi ini kalau dipotong sampai di sini ya ini masih tidak sama dengan persamaan. Nah, di sini di dalam artikel ini salah satunya ya yang saya lakukan adalah menyelamatkan Wigner-Dunkel quantum mechanics ini dari bencana probabilitas itu. Ya, karena munculnya inhomogeneous term itu. Ya. Term ini nyatanya memang tidak bisa diusir gitu. Jadi bagian ini tidak bisa diusir. Sehingga kalau dengan berbagai macam ya perjalanan TAUD gitu ya, semua hal itu akhirnya saya dapatkan ungkapan ini. Nah sekarang lihat bahwa apa namanya rho-nya jadi rho D itu adalah rho tadi, var rho ya istilahnya var rho dikalikan dengan dx pangkat dikalikan dx pangkat mu 3 gitu. Jadi ini betul sekarang bisa dipandang sebagai rapat peluang sekarang. Dan kalau kita lihat kecuali G ini adalah persamaan peluang di dalam mekanik. Hanya kemudian muncul G itu. Dan saya sudah usahakan dan saya buktikan ternyata G diusir gitu. Jadi siapa tuh apa nama manipulasi dan sebagainya kemudian bisa diusir, nggak bisa gitu ternyata. Artinya apa? Kita harus menerima bahwa apa namanya persamaan kontinuitas untuk Wigner-Dunkel quantum mechanics itu inhomogeneous, inhomogen ya, tidak homogen. Artinya ada suku di kanan itu yang tidak nol. Akibatnya apa? Ya, kalau apa namanya ini diselesaikan, ini suku inhomogeneous termnya ini ya, ini. Kemudian ya memang kemudian kalau kita tidak bicara tentang probability karena sudah tersediakan. Jadi orang bisa mandang membawanya ke dalam apa namanya teori distribusi, kemudian apa rho itu dipandang sebagai distribusi. Lalu dari sini ada beberapa teorema yang penting yang terkenal, ada terbaru juga bagaimana menyelesaikan persamaan ini secara apa namanya dengan menggunakan konsep distribusi, ya ukuran sebagai distribusi. Jadi sini yang dicari adalah ini apa namanya mu-nya itu, ya. V itu adalah fungsi uji dan sebagainya. Jadi, tapi masalahnya adalah rho itu terkait dengan apa namanya ada sumber, ada inhomogeneous term itu kan berkaitan dengan sumber ya. Kalau sumber itu ada, maka
massa total dari sistem misalnya itu aliran massa gitu ya, itu nggak masalah karena bisa bertambah ya, atau berkurang gitu. Nah persoalannya adalah kalau rho itu probabilitas itu, ya bisa berkurang dari satu atau lebih dari satu gitu. Jadi masalah gitu, jadi masalah. Nah saya menyelamatkan simpel sekali watak dari term itu terhadap grup refleksinya itu ya. Ya jadi awalnya saya juga ada masalah ini, ada pertanyaan yang menolak itu, tapi beberapa dan muncul jawaban entah kemana dari mana inspirasi itu ya. Akhirnya saya tunjukkan bahwa G ungkapan semacam ini gitu. Jadi G RT itu sama dengan sigma seperti ini. Artinya adalah bahwa B itu apa ini dianti terhadap refleksi sepanjang terhadap G itu. Ya, sehingga nanti kalau dari persamaan diintegralkan ya kan, atau gini, jadi rho D dengan V volume kemudian diintegralkan, ya, kemudian diturunkan total terhadap waktu, turunan totalnya masuk, ya kemudian kita dapatkan persamaan ini dan nanti bisa tunjukkan yang mudah G itu ya seimbang antara sink and source gitu, sehingga dalam integral itu lenyap gitu, sehingga kemudian rho total tetap satu, tidak berubah begitu. Jadi meskipun ada source and sink. Nah pertanyaan sekarang sinknya apa, source apa terkait dengan probabilitas itu ya belum yang penting saya hanya menyelamatkan dulu bahwa tidak ada persoalan dengan masalah probabilitas di sini ya. Jadi sepanjang gerakan probabilitas tidak terusik dari probabilitas total ya sama dengan satu. Ya, saya sampaikan dengan awal dulu secara singkat ya. Kuantum potensi ya, jadi Hamilton Jacobi yang di atas itu. Kemudian kita lihat adanya tambahan suku ini. Jadi ada tambahan suku ya, jadi mulai dari sini ya. Ini nanti ke sini sampai ke sini ya. Jadi kita bisa menghubungannya dengan bisa ketidakpastian Heisenberg dari dengan Fisher informasi. Sebelumnya ada orang coba mengkonstruksi rumusan dari ketidakpastian Heisenberg, relasi ketidakpastian Heisenberg yang lebih mapan, strict daripada yang dirumuskan oleh Robert, kemudian Heisenberg dan kawan-kawan itu, ya kita benar dangkal kuantum mekanik berhasil gitu. Ya mungkin kita mepet ya. Uh, ya, jadi ya, jadi dangkal derivatif itu berbeda dari turunan biasa karena turunan dangkal itu. Ya, kemudian ya, jadi meter tertentu ya, jadi
ya. Refleksi misalnya. Ya, ini apa tadi apa nah, root system tidak dibikin continue gitu. Ya, nah root system ya nggak continue gitu kan. Dari kalau continue. Kemudian ya apa selain itu juga tentu tidak harus berpikir semacam itu ya. Jadi kapan itu kita gunakan, tapi kita bisa menerapkan menghitung merumuskan ya suatu perumusan tinjauan dengan menggunakan tanggal derivatif. Lalu kemudian membandingkan dengan apa yang diperoleh dengan biasa itu. Nah, kalau kita acuan kita kan eksperimental ya, eksperimen. Jadi kemudian dikaitkan dengan eksperimen gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh rekan-rekan yang tadi saya sebutkan, termasuk dalam tinjauan supersimetri, kemudian di fisika material, ya ada kondensat dan sebagainya itu dikaitkan dengan eksperimen memang. Ya dan apa namanya mereka tunjukkan bahwa dengan turunan dangkal ini lebih dekat dengan hasil itu. Jadi nah apakah selalu begitu gitu pertanyaan? Selalu begitu. Apakah gini pertanyaan menarik adalah apakah turunan kurang apa, akurat ya sehingga kemudian harus ada tambahan turunan ada tambahan dangkal itu ya misalnya seperti itu ya eh, orang apa namanya persamaan gerak Heisenberg dalam mekanika kuantum itu diperoleh dari kurung apa kurung kuasa diperoleh dari apa namanya komutator antara X dan P gitu. Lalu kemudian ternyata menurut kajian apa yang disampaikan oleh Wiener misalnya itu bahwa persamaan gerak Heisenberg ya bagaimana G dot ya ditentukan oleh komutator antara Hamiltonian dengan apa namanya Kitopi juga P topi dot ya diperoleh dari apa namanya komutator antara Hamiltonian dengan P topi itu ternyata apa namanya lebih esensial daripada apa namanya komutator antara X dan P gitu ya. Nah, kemudian kalau itu lebih esensial sementara yang pertama tadi diperoleh dari yang kedua ya dari apa persamaan gerak diperoleh dari komutator antara X dan P. Nah, tapi yang ini lebih utama gitu kan, lebih esensial. Nah, apakah kemudian dari sini bisa diperoleh komutator antara X dan P gitu. Nah, Wigner membuktikan kemudian dijelaskan oleh Yang bahwa apa namanya ternyata tidak, ternyata kita bisa memperoleh apa namanya saya kapan lagi ungkapannya, ternyata kita bisa memperoleh namanya jadi ternyata kita bisa memperoleh ungkapan komutator antara X dan P yang lain tanpa merusak persamaan gerak yang ada gitu. Ya, tanpa merusak persamaan gerak yang ada. Jadi persamaan geraknya diperoleh X, P yang sama dengan I habar. Gitu ya. Tapi kemudian kita curiga apakah persamaan gerak semacam ini hanya diperoleh dari komutator antara X dan P yang sama dengan I habar itu atau Heisenberg algebra itu. Nah, ternyata tidak. Ternyata persamaan gerak aturan atau kaitan komutator yang lain gitu. Yang oleh Zhang ditentukan bahwa ada tambahan suku tambahan terkait dengan refleksi itu. Yang tadi saya sebutkan juga di slide itu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ada mekanik kuantum yang lain gitu, yang merupakan hasil kuantisasi dari apa namanya Heisenberg, Wigner algebra itu. Jadi ini semacam deformasi sebenarnya ya. Jadi dari apa namanya Heisenberg algebra menjadi Wigner algebra. Jadi dari sini gitu. Sehingga kemudian kalau ditanya apakah apa namanya diperlukan modifikasi semacam itu gitu. Nah, kalau berdasarkan ini kita lihat bahwa ya karena persamaan gerak itu lebih esensial, maka kemudian apa namanya tentu perumusan
apa namanya Wigner Dangle persamaan aljabar Wigner itu menjadi lebih penting gitu ya. Sangat penting gitu ya. Artinya bisa menggambarkan fisika dengan cara yang lain gitu kan. Gitu ya. Kira-kira begitu. Karena apa? Karena ternyata persamaan gerak yang lebih esensial itu tidak hanya diperoleh dari kaitan komutator X, P yang sama dengan I habar gitu loh. Bisa di anu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Apa namanya? Argumentasinya sama-sama itu. Sehingga apa namanya? Kita perlu melihat dunia dengan apa namanya? Fisika Wigner-Dangle semacam itu. Ketika turunan bersifat biasa diganti dengan turunan. Jadi artinya bahwa turunan Dangle itu ada basis fisisnya gitu sebagai pijakan gitu. Jadi bahwa aljabar yang menghasilkan persamaan gerak Heisenberg itu bukan hanya aljabar Heisenberg, tapi ada bersama aljabar yang lain, yakni aljabar Wigner. Nah, kalau dikuantisasikan dapat mekanik kuantum yang lain, yang daripada yang mekanik kuantum yang biasa yang diajarkan itu. Kira-kira begitu. Ya. Ya. Eh, bisa dilihat dari artikel yang kebetulan tidak agak cepat tadi ya. Ada beberapa di antaranya apa namanya di dalam miska material ya ada grafin, ada kondensat dan sebagainya. Jadi mungkin di situ bisa dilihat apa namanya kaitannya dengan hasil. Ya, eh, ya semuanya akan dijelaskan dangkel apa namanya Wigner dangkel quantum mechanics-nya oscillator harmonis menjadi favorit gitu. Jadi banyak artikel yang kajiannya oscillator harmonics dan box ya partikel dalam box dan ada juga yang di elektron dalam atom hidrogen itu juga ada yang memulainya begitu. Ya kemudian sebenarnya klasik belum begitu sempurna saya lihat ada juga di elektromagnetisme itu juga ada di sana apa Maxwell Dangle equation gitu dan namanya kita sedang mau nulis artikel juga ya, terkait dengan itu ya ya wah itu perdebatan panjang itu jadi apakah apakah persamaan Madelung itu merupakan persamaan yang ekivalen ya dengan persamaan Schrödinger kemudian sehingga watak-watak kuantum yang dibawa oleh persamaan Schrödinger itu terbawa juga di dalam persamaan Madelung dan karena persamaan Madelung itu menggambarkan hidrodinamika maka kemudian kita bisa melihat mekanik kuantum dengan secara hidrodinamik itu. Nah itu banyak apa namanya peneliti atau matematikawan dan fisikawan Jepang itu yang bekerja di persamaan Madelung itu. Jadi yang membuktikan bahwa persamaan Madelung itu tidak ekivalen sebenarnya dengan persamaan Schrödinger itu juga ada Takabayashi namanya. Jadi itu orang yang apa namanya coba melihat menjawab pertanyaan apakah persamaan Schrödinger benar-benar ekivalen gitu. Benar-benar artinya sejauh taraf tertentu memang orang bisa melihatnya sebagai ekivalen gitu. Tapi kalau sudah masuk ke yang lebih detail, ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa dipandang remeh ya.
untuk mengatakan bahwa kedua persamaan itu ekuivalen, sehingga kemudian orang bisa melihat mekanika kuantum dengan dinamika gitu ya. Tapi apa namanya, tergantung pada taraf kajiannya ya gitu. Jadi kalau lebih ke matematik, saya rasa memang tidak ada ditentukan ya secara matematik oleh keduanya tidak ekuivalen gitu. Ya. Jadi pertanyaan tadi, apa kemudian watak kuantumnya bahwa oleh rapat peluang itu gitu. Nah, kemungkinan Jacobi itu dengan persamaan Hamilton-Jacobi yang muncul dalam persamaan De Long adalah kuantum potensialnya. Nah, saya rasa di situ. Kemudian di situ juga apa namanya Bohm ya merumuskan apa namanya bumi mekanik ya itu dari situ ya yang menentukan gerak dari partikel itu ya. Jadi saya rasa di situ ya. Jadi bukan ya ya memang betul bahwa apa namanya potensial kuantum itu ditentukan oleh rapat peluang gitu. Ya, jadi begitu. Ya, mungkin sementara. Oh, ya, ya kalau interpretasi artinya kemudian yang kita interpretasikan kan berarti fungsi gelombang. Apa itu fungsi gelombang? Secara umum kalau kita berpegang pada apa namanya fungsi gelombang itu dinyatakan dengan rapat rapat rho tadi, rho tadi. Nah, tentu berbeda karena rho itu kemudian bukan lagi merupakan rapat peluang di situ. Kenapa? Karena tadi ketika kita menggunakan produk skalar ya di dalam itu jadi berbeda gitu. Jadi produk skalanya berbeda. Ada artinya sebenarnya yang berbeda itu muncul dari ukuran yang menyatakan volume. Volume berbeda elemen volume dalam perumusan apa namanya ruang Hilbert yang lama gitu, sehingga kemudian rapat peluangnya juga berbeda. Jadi modulus kuadratkan itu bukan apa namanya kuadrat dari rapat peluang. Persoalannya di situ. Tapi interpretasi bahwa fungsi gelombang ada kaitannya dengan apa namanya peluang itu tetap gitu. Nah, jadi dalam hal ini apa namanya interpretasi Copenhagen itu tetap, hanya kemudian objek matematik yang mewakili interpretasi itu yang berbeda. Jadi kalau objek matematik yang mewakili apa namanya interpretasi Copenhagen yang lama itu kan bahwa rho itu memang rapat peluang. Kalau dikalikan elemen volume biasa itu menyatakan peluang di dalam ditemukannya partikel di dalam apa namanya elemen volume itu gitu. Ya, kira-kira begitu. Jadi apa namanya interpretasi Copenhagen-nya tetap sama gitu. Hanya objek interpretasinya yang berbeda. Jadi karena fungsi gelombangnya berbeda. Jadi yang menjadi anggota fungsi ruang Hilbert itu berbeda karena ukurannya berbeda. Ya, orang bisa menanyakan kira-kira lebih banyak atau lebih kecil gitu. Jadi kalau suatu fungsi gelombang itu anggota ruang Hilbert yang lama, anggota apa L kuadrat ya yang lama, apa kemudian itu menjadi anggota L kuadrat yang baru gitu. Jawabnya belum tentu karena faktor apa namanya apa tadi x pangkat koordinat dipangkatkan parameter Wigner tadi itu yang syarat fungsi gelombang. Jadi skor integrability berubah sehingga fungsi gelombangnya berubah. Arsitektur ruang Hilbertnya juga berubah dan interpretasi terhadap fungsi gelombang sedikit berubah. Harus dibantu dengan apa namanya tadi radon kodim tadi untuk menyatakan sebagai rapat peluang itu. Oke. Hmm, ya, 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 ya.
Ya, ya, ya memang begitu. Ya, jadi saya rasa masih terbuka peluang bagi kita untuk mengkaji. Karena simpel banget ya. Jadi Madelung memberi ansat gitu. Jadi setiap fungsi gelombang mesti kan selalu bisa diungkapkan dalam bentuk ansat tadi ya. Rho akar rho dikalikan dengan E pangkat fase itu. Tapi kemudian dibuktikan oleh Takabayashi itu bahwa mekanika kuantum itu nggak ekivalen gitu. Jadi padahal persamaan Schrödinger apa Madelung itu diperoleh dari persamaan Schrödinger gitu. Nah, bisa jadi uh, uh, apa namanya? Saya juga belum begitu detail melihat pembuktian Takabayashi itu. Jadi mungkin nanti coba kita lihat kembali bukti itu ya. Ya. Ya, ya. Nama terkait dengan diskusi tadi juga banyak. Saya malah belum melihat artikel yang membicarakan itu. Sudah ketemu mungkin Pak Idam? Belum. Sebenarnya belum ada ya, belum ada. Jadi yang dikaji ya paling oscillator harmonis dan yang kayak gitu. Betul ya, ya, ya. Jadi aras-aras level-level energi misalnya begitu ya, ya, secara begitu. Ya, mungkin saja bisa kita kerjakan. Ya, ya, betul. Ya, ya, ya bisa jadi ada pergeseran apa namanya spektrum gitu ya. Ya, ya itu menarik ya. Saya kalau kita bisa menyelesaikan untuk itu ya, ya, ya kita coba aja kalau begitu. Ya, melibatkan apa mutasi kayaknya yang cukup cukup panjang.
Iki wis toh. Kita berlangsung gitu.